Kembali di Newsroom, pemirsa, rangkaian serangan diluncurkan Israel ke Lebanon. Israel beralasan lokasi ini adalah tempat Hizbullah berada. Kebakaran hebat terjadi di dekat Burj al-Shamali di Lebanon Selatan. Kebakaran terjadi akibat serangan tanpa henti dari Israel. Sementara itu, serangan juga menyebabkan kerusakan hebat di sejumlah lokasi. Warga sekitar pun mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman. Tentara Israel mulai menghancurkan bangunan-bangunan di Lebanon. Praktik tersebut sama seperti saat Zionis menguasai jalur Gaza. Bulldozer Israel menghancurkan rumah-rumah warga di desa Nakoura, Lebanon Selatan. Tak hanya rumah, tempat wisata dan hotel juga turut dihancurkan. Militer Israel menghancurkan desa-desa di Lebanon Selatan dengan metode mirip yang dipraktekkan di jalur Gaza. Bangunan-bangunan diratakan, diduga akan dijadikan pos militer Israel. Seperti diketahui, pasukan Israel menggelar serangan darat menyeberangi perbatasan selatan sejak Perang 2 Maret yang lalu. Sekretaris Jenderal Dewan Kerjasama Teluk atau GCC mengecam serangan Iran di negara-negara Timur Tengah. Pihaknya juga menyayangkan kondisi di Selat Hormuz yang sangat berdampak pada perekonomian global. This is reflected in Iran's attacks on GCC member states, despite the GCC states clearly providing assurances that they would not allow any military operations from their territory to be launched against Iran. Iranian attacks have targeted civilian and economic facilities in our countries, resulting in casualties and injuries and leaving a deep wound in the foundations of regional and international security and stability. The GCC strongly condemns this aggression against its member state. We stress that these violations, if not addressed firmly and responsibly, may have long-term consequences that could last for decades. Therefore, the international community must take a stronger and more effective role in supporting stability and reducing escalation. The United Nations Security Council must also fulfill its responsibilities in maintaining international. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengusulkan agar Amerika, Israel, dan Iran memperpanjang gencatan senjata dan melanjutkan negosiasi. Pihaknya juga mengecam keras Israel yang terus menyerang Lebanon dan membuat eskalasi konflik semakin memanas. Biliyorsunuz çatışmaların 40. gününde Pakistanlı kardeşlerimizin takdire şayan gayretleriyle 15 günlük bir ateşkes ilan edildi. Böylece haftalardır yüreği ağzında yaşayan bölge halklarıyla birlikte tüm insanlık 40 gün sonra ilk kez rahat bir nefes aldı. Biz de geçici ateşkesten memnuniyetimizi dile getirdik. Fakat İsrail hükümetinin Lübnan'a yönelik saldırılarını devam ettirmesi, barış umutlarına Puluhan penumpang tiba di Tel Aviv setelah beberapa maskapai penerbangan mulai membuka kembali penerbangan ke Israel secara bertahap. Hal ini menyusul perjanjian gencatan senjata dengan Iran. Rekaman yang diambil di Bandara Ben Gurion menunjukkan kerabat menunggu di lobi bandara untuk kedatangan kerabat mereka. Sejumlah maskapai mengumumkan bahwa mereka akan melanjutkan operasi ke dan dari Bandara Ben Gurion bulan April. Sebelumnya, selama serangan gabungan Israel dan Amerika terhadap Iran, wilayah udara Israel ditutup untuk sebagian besar lalu lintas komersil. Kementerian Intelijen Iran mengumumkan penangkapan 35 terduga teroris termasuk pemimpin kelompok separatis. Kementerian Intelijen Iran juga menangkap anggota jaringan penyelundupan senjata dan mata-mata Amerika Israel. Penangkapan dilakukan di 6 provinsi di Iran. Kementerian Intelijen Iran
menggagalkan serangan yang direncanakan dan mengganggu jaringan yang dinilai berafiliasi dengan musuh. Selain menangkap 35 orang, Kementerian Intelijen Iran juga mengamankan puluhan senjata api beserta amunisinya. Pemirsa, aktivis di Bilbao, Spanyol memasang poster besar Benyamin Netanyahu dengan simbol swastika di dinding jalanan. Menyoroti Spanyol sebagai negara yang paling tegas bereaksi terhadap Israel dan Netanyahu dibandingkan negara yang lain. Aksi provokatif ini mencerminkan protes jalanan pro-Palestina di tengah ketegangan diplomatik Spanyol-Israel. Selain itu, aktivis Spanyol juga mengingatkan dunia bahwa Benyamin Netanyahu seorang penjahat kemanusiaan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ungkap kondisi prajurit yang terluka saat jalankan misi perdamaian UNIFIL di Lebanon mulai membaik. Menurutnya ada satu prajurit yang akan segera dipulangkan ke Indonesia untuk jalani perawatan lebih lanjut. Meski tidak dirinci identitasnya, kini TNI tengah menyiapkan kepulangannya ke tanah air. Sementara itu, Agus juga memastikan TNI tak akan menarik pasukan dari misi UNIFIL. Namun, ia menyebut masa penugasan prajurit TNI di Lebanon memang akan berakhir pada Mei 2026. Ada yang sudah membaik, alhamdulillah segera dikembalikan ke Jakarta untuk perawatan. Oh, itu mulai kapan Pak dikembalikan ke Jakarta, Pak? Yang satu orang ya, sudah sedang cari tiketnya untuk kembali. Kalau keseluruhan pasukannya akan dikembalikan ke Jakarta juga Mei. pas Mei? Pemirsa, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia kembali mengevakuasi warga negara Indonesia dari Iran. WNI yang telah dievakuasi akan diserahkan ke dinas-dinas terkait, kemudian dibantu pemulangan ke daerah masing-masing. Kementerian Luar Negeri RI melakukan evakuasi tahap ketiga terhadap warga negara Indonesia yang ada di Iran. Total ada 45 WNI yang dievakuasi pada tahap tersebut. Kemenlu menjelaskan evakuasi tahap ketiga diberangkatkan secara bertahap. Para WNI yang telah dievakuasi akan diserahkan kepada Dinas Sosial dan Badan Penghubung Provinsi. Mereka kemudian akan dibantu pemulangannya ke daerah masing-masing. Telah tiba di tanggal 14 April lalu sejumlah 14 orang. Kemudian ke kloter kedua itu sejumlah 9 orang kemarin di tanggal 15, dan kloter ketiga 9 orang akan tiba di petang hari ini. Masih ada 13 orang ABK yang masih kita tampung di Baku untuk menunggu penerbangan selanjutnya ke tanah air. Para evakui ini setibanya di tanah air kami serah terimakan ke Dinas Sosial dan Badan Penghubung Provinsi untuk proses pemulangan mereka ke daerah asal masing-masing. Sebelumnya, pemerintah telah mengevakuasi 22 WNI dari Iran pada 10 Maret lalu. Berdasarkan catatan KBRI Tehran, jumlah WNI yang tercatat masih berada di Iran setelah evakuasi tahap ketiga ini adalah 236 orang. Mayoritas berstatus pelajar atau mahasiswa dengan konsentrasi utama di kota Qom. Sisanya adalah pekerja migran Indonesia dan juga ekspatriat yang menikah dengan warga negara sana. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Baroujerdi, minta maaf kepada negara-negara yang terdampak akibat perang Amerika dan Iran, terutama terhadap melonjaknya harga minyak dunia. Ia pun menyadari konflik ini mempengaruhi semua negara di dunia, termasuk di Indonesia. We did not make the war, During last hundreds of the years, Iran has always provided the security and peace for the Strait of Hormuz and for the region of the Persian Gulf. So we believe that this tension has affected all the countries of the world, including Indonesia. We are sorry for that, but we believe that if the countries who attack the others stop that and just accept the peace, we will not have any problem in that regard. We are sorry that they have made problem for many countries, including Indonesia.